Oke guys, balik lagi bersama gue Gus Landi di channel Tentara Tengil. Oke guys, sekarang kita kedatangan dua tamu fenomenal. Ini kita akan bahas-bahas tentang kuliah kita di luar Pulau Jawa, yaitu tepatnya di Pulau Sumatera. Kalau gitu kita langsung kenalan aja deh. Sebelah kanan gue ada siapa nih bang? Ada gue Adrian Joshua, biasa dipanggil Batak. Batak. Oke. Kalau sebelah kiri gue ada siapa nih bang? Zarif Arya Bayu, biasa dipanggil Bapin. Oke, ini mereka bilang Bang Batak mau Bang Bapin ini kuliah di luar Pulau Jawa, tepatnya di Pulau Sumatera. Kalau Bang Batak dari mana bang? Gue kuliah di Universitas Sumatera Utara USU. USU, jurusan Fakultas Kedokteran. Ya, wow, Fakultas Kedokteran. Kalau ini? Gue dari Universitas Lampung, atau bisa disebut Unila. Dari jurusan Kehutanan. Oke, ini dari USU sama dari Unila. Sekarang gue mau nanya bang sama lo berdua bang. Kenapa lo milih di luar Pulau Jawa? Apakah di situ ada saudara? Apa emang benar-benar keyakinan lo atau niat lo mau pengen di luar Pulau Jawa? Kenapa lo bisa milih di luar Pulau Jawa itu? Coba dari Bang Batak. Kalau gue kenapa di USU? Gara-gara disuruh bokap sih, karena bokap lulusan di situ. Sama katanya biar bisa dipantau keluarga, karena kan keluarga ada di Medan gitu. Okay. Gitu. Terus kalau dari lo Bang Bapin? Kalau gue sih keinginan sendiri ya, karena gue ada saudara? Gak ada saudara sama sekali. Oke, lo sendiri bener nih? Bener-bener sendiri. Iya bener sendiri. Bener sendiri. Gue emang orang sukanya tuh, gue tuh ke tempat-tempat baru. Kayak di Sumatera kan baru kan tuh. Nah, itu gue mau nyobain gimana hidup sendiri tanpa orang tua. Ada sih orang tua tapi di Pulau Jawa kan. Oh iya kan jauh, beda pulau pak. Iya. Terus berarti kan alternatifnya kalau nggak naik kapal, feri, dilanjut naik bis, kalau nggak naik pesawat. Nih lu biasanya naiknya gimana nih kalau lo berdua? Bang Bapin biasanya gimana kalau ke Unila, ke kosan? Kalau gue motoran. Susah lo motoran? Gila lo, naik gimana? Mio apa? Bebek apa? Motor gede? Gue bawa Ereki. Oh Ereki. Itu gue selama 11 jam menempuh jarak sejauh 215 km. Oke, ferry nih, kalau ferry. Iya, nyebrangin ferry, naik ferry juga. Oh ini langsung deket, langsung pelabuhan Lampung, langsung gimana? Itu kalau dari Bakahuni, pelabuhan di Bakahuni itu sekitar 2 jam sampai 3 jam baru nyampe kosan. Oke. Kalau Bang Batak gimana bang? Di USU naik apa biasanya? Jadi karena USU itu kan di Sumatera Utara ya kan. Letaknya di tempatnya di mana? Tepatnya tuh di Padang Bulan. Jalan Dr. Mansur. Jadi kalau gua karena nggak kejangkau kalau naik mobil tuh mesti kalau dari Bekasi nih 3 hari 2 malam. Oh, di 2 malam. 3 hari 2 malam wajib kalau naik bus tuh lama banget. Capek jadi di jalan ya, Bu ya? Capek banget jalan. Jadi mendingan gua naik pesawat. Cuman pesawat agak mahal jadi gua jarang pulang lah gitu. Kayak Bang Toyib. Kalau sering touring dong Bang Bapin. Iyalah touring. Karena dengan touring itu jadi bisa tahu daerah-daerah kayak Banten itu gimana sih Banten gitu kan. Oke. Lu belum pernah Banten kan? Belum pernah gua. Nah, makanya cobain Banten. Paling di Bintaro doang. Bintaro udah Banten kan ya, udah Banten. Iya sih, udah dikit-dikit lah. Oke. Terus pertanyaan gue nih, kan lu kedokteran kehutanan. Kenapa lo nggak milih di Pulau Jawa aja? Di situ ada UI, ada Unpad, IPB juga ada kehutanan, ada UGM. Kenapa lo milihnya di luar Pulau Jawa? Coba dari Bang Batak. Kalau gue kenapa nggak dari Pulau Jawa? Pertama kata bokap gue sih, gue nggak terima sih. Cuma kata bokap gue nilai gue nggak mencukupi. Terus. Cuman gue meyakini sebenarnya bukan nggak mencukupi. Yang bapak gue nggak ridho kalau gue di Pulau Jawa. Oke. Cuman kalau pengen ke Pulau Jawa tadinya pengen. Cuman setelah gue menikmati apa yang ada di Sumatera Utara, tepatnya di USU tuh. Enggak lah, gue gak ke Jawa lah. Emang USU tuh tempat gue ini. Terus kalau lo gimana di Unila? Padahal ada UGM tuh, ada Pak Jokowi alumni kehutanan. Kenapa lo pilih di Universitas Lampung? Ya gue pengen coba beda aja. Kenapa beda gimana? Kali aja kan Pak Jokowi kan presiden kan. Iya. Presiden di UGM. Ya, kali aja gue jadi presiden tapi dari Unila gitu kan. Oh iya. Biar beda gitu beda. Beda. Beda.
Terus Bang, ini ada pertanyaan juga nih dari teman-teman gua. Gimana tanggapan lo di Sumatera yang ternyata tuh kampungnya begal? Waduh, gimana tuh Bang, lo tanggapan lo Bang? Coba dari ini agak gini nih, oh ya kan Lampung, Sumatera tuh kampungnya begal. Tuh gimana nih Bang tanggapan lo? Coba dari Bang Batak. Nih, maaf nih buat para begal nih. Yang nonton begal maaf nih. Cuman emang begal di Sumatera tuh wah banyak banget. Kalau gua spesial di Medan tuh sampai depan kosan tuh kayak gue lagi nongkrong lagi ngopi itu ada tuh begal kejar-kejaran sama motor. Emang parah sih kalau begal, bahaya. Jadi kayak kalau di Medan tuh diimbau emang lu jangan pulang-pulang malam. Di atas jam berapa tuh Bang? Jadi kalau lu pulang malam di atas jam 12 jam 1 itu udah bahaya. Jadi kecuali lu bawa mobil. Kalau bawa mobil masih safety lah, seenggaknya Bisa tabrak tuh. bisa tabrak, bisa. Lu gak bakal kena bacok cepet gitu, gak bakal ya kan. Cuman kalau lu di apa namanya, kalau naik motor hati-hati, apalagi motor lu standar, karena motor standar itu paling diincar cuy. Standar tuh maksudnya gimana? Bebek? Motor lu nggak ada modif-modif. Oh, ada modif-modif. Ya, apalagi motor Matic kayak Matic kayak Beat, Vario tuh bahaya. Dijualnya murah, gampang dijual nyari pelanggannya. Beat 1 juta banyak di Medan. Lu langsung begalan gitu ya? Masih begalan. Oke. Kalau dari Bang Bapin gimana nih Bang? Lu Lampung nih kan pusatnya di perguruan begal itu tuh di Lampung ya. Ada sih, gue dikasih tahu temen gue yang asli Lampung, katanya emang ada kampung begal tuh emang ada. Cuma gue lupa. Ada kampung apa perguruan tinggi begal? Kampung begal, iya. Begal gimana? Begal emang ada gitu, tapi gue lupa namanya itu di mana gitu, gue lupa. Jadi bahkan ada gue sharing kan sama senior tapi beda jurusan, itu dia bilang katanya temennya juga ada yang mantan begal. Teman sejurusannya beda jurusan. Iya, jadi katanya itu jadi begal itu ada step-stepnya gitu. Jadi kalau kelas-kelasnya gitu. Iya, jadi kalau SMA nih, kalau anak SMA tuh cuma malak-malakin. Ntar kalau udah mulai naik SMA ke atas tuh yang kagak kuliah tuh yang pengangguran, itu jadinya tuh ya begal itu. Cocok di STBI. Iya. STBI Sekolah Tinggi Begal Indonesia. STBI yo man. Nah itu apa ya, sama kayak Batak bilang tadi katanya ya jangan keluar malam-malam gitu. Gue kalau mungkin Batak jam 12 ke atas ya. Gue jalan kan jam 12 ke atas, gue jam 9 ke atas pun udah scare banget ya. Sepi banget. Kecuali ya kayak motor-motor gue kan kayak motor-motor mirip begal lah. Oh iya. Ranking ya. Bahkan gue jalan sendiri tuh disangka begal. Karena gue bukan begal lagi. Muka kayak gini masih begal. Oke. Pokoknya yang penting kalau bisa kuliah di Pulau Sumatera, kalau pulang malam ya minimal ya temennya ya, kalau ya benar-benar ya cocok sama temannya. Kalau naik mobil, bisa jaga diri ya. Oke, lanjut nih Bang, pertanyaan selanjutnya Bang ya. Lingkungan di Sumatera tuh kayak gimana sih Bang? Baik dari lingkungan kampusnya, pertemanannya, hangoutnya, bisa lo jelasin nggak? Coba dari Bang Batak. Kalau dari pertemanan, lu kalau dari Jabodetabek sih mungkin agak susah karena lu mesti mengadaptasi logat juga ya kan. Logatnya kayak gimana tuh Bang? Logat Batak. Kasar apa? Gimana? Gimana lale kayak gini lah tuh. Gitu. Kayak gitulah. Kau cakap kau lah, bukan gue lu gitu. Jadi lu mesti beradaptasi, mengindikasi kalau kita itu emang kita mau jadi orang Sumatera, kita menghormati orang wilayah sana. Itu kalau buat dari segi pergaulan pertemanan ya kan, biar nggak dikira sombong juga. Meskipun sebetulnya ada juga, kita baru bikin juga nih di USU, keluarga mahasiswa Jabodetabek. Ya. Itu baru berapa tahun itu? Ini baru kemarin gue masuk, gue waktu itu sempat juga sih rapat pembuatan, gue sempat ikut rapatnya. Dan kita udah masuk ke Tribun Medan juga kemarin gitu. Tribun Medan. Jadi kalau buat pergaulan, buat lu pengen tahu senior-senior yang gimana sih tips-tips di Medan, itu ada anak-anak KMJ, namanya KMJ. Katanya keluarga mahasiswa Jabodetabek, bukan Jakarta tapi Jabodetabek ini. Terus kalau buat lingkungan nih, lingkungannya sih enak sebetulnya, enak. Cuman kalau maaf kalau yang agamanya Islam, lu agak-agak pilih-pilih makanan. Oh iya, pasti. Oh gitu. Lu mesti pilih-pilih makanan, pinter-pinter lu cari makanan. Cuman kalau di khusus daerah kampus gua, emang dia udah umum sih, jadi lu nyari makanan itu gampang. Nasi Padang udah banyak. Cuma warteg nggak ada. Warteg yang Tegal cuy. Oh, Tegal nggak ada. Warung Sumatera nggak ada juga. Warung nggak ada. Cuman kalau buat daerah kampus gua emang apa sih udah umum lah. Jadi nyari makanan ayam tuh udah banyak. Sampai ayam penyet Jakarta ada cuy. Geprek penyet ada. Geprek ada satu. Oh.
Ayam penyet Surabaya ada. Jadi kayak buat nyari makanan ayam banyak. Cuman tetap hati-hati juga. Lu lihat-lihat dulu tempatnya. Tanya-tanya dulu aja. Oke. Terus kalau buat tempat-tempat hangout, mall, nonton bioskop di daerah USU gimana? Jadi kebetulan kalau orang Medan kira kalau Medan itu kampung salah banget sih. Oh. Medan tuh kota banget. Kota banget. Mallnya banyak. Mulai banyak. Mall paling hits tuh di Medan tuh Sun Plaza. Sun Plaza. Namanya Sun Plaza. Di situ kita tempat nonton paling umum lah. Cuman nggak ada kekurangannya kalau menurut gue mall-mall di Medan nih. Itu nggak ada tempat outdoornya. Oke, nonton SMA nggak ada? Nggak ada gitu di SMA. Bekasi masih jualan nih ya? Iya, masih Oke, jual kalau oke, bagian situ. gitu, oke. Tapi ada sih satu, cuman dia nggak bentuk kayak nonton gitu, kecil. Jadi emang di satu mall, satu kafenya itu ada satu bagian dulu. Jadi cuman di kafe itu doang. Oke. Nama di daerah Focal Point kalau nggak salah. Oke, Terus oke. kalau buat budget lu nongkrong di Medan mahal karena kota. Jadi kayak lu ngopi kayak gini 20-30 ribu Wah tuh segelas mahal juga sih tuh. dapet lah segitu. Oke, Sampai gocap juga ada. Emang money butuh duit banyak lah. Gua banyak duit. Ah ya sip. Coba kalau dari di Unila gimana nih yang benar-benar asli kalau nggak ada katanya nggak ada warung Sumatera, kalau warung begal ada nggak nih? Ada gitu. Kalau lingkungannya, dari lingkungan dulu kan. Lingkungan mana nih gimana? Kalau lingkungan di sana tuh ya maaf aja nih ya, tapi emang kalau daerah sana tuh biasanya tuh orang itu keras kan. Kerasnya maksud artiannya gimana nih? Ya dalam berbicara, dalamnya tuh intonasinya tuh keras banget gitu. Jadi kalau ngomong tuh udah kayak marah gitu. Bahkan kalau temen gue beli helm di situ, dia minta nanya harga itu udah kayak mau dibantai tuh. Gimana contohnya gimana? Bang, lu Bang beli helm? Gimana? 300.000, nah lu kita nawar. Nego lah bang nego. Lu pengen berapa? Gitu. Oh, gitu. Lu pengen berapa gitu? Berapa maunya gitu? Ajak berantem gitu. Iya. Enggak sih. Berapa maunya gitu kan? Oh gitu, oke. Makanya itu harus siap-siap aja, sabar-sabar aja. Sabar aja. Tapi emang ya namanya juga Indonesia kan punya kultur budaya yang kaya kan. Oke, benar. Ya itulah kita harus menghargai. Itu emang kultur daerah Sumatera emang seperti itu. Terus lanjut ke lingkungan kampusnya, buat tempat hangoutnya, tempat makannya gimana? Kalau di dekat Unila. Makannya sih ya sama seperti kayak tadi Bang Batak bilang, kalau di Lampung tempatnya kan gua di Unila itu di Bandar Lampung. Bandar Lampung itu udah kota, udah banyak mall-mall juga banyak. Oke. Terus kayak makanan dari ayam geprek itu juga banyak. Ayam geprek, bahkan ayam geprek sana tuh Mister Geprek dong. Tadi gue promosi di Mister Geprek. Sama ada IG-nya, ada sini ya. Iya, itu tuh di sini tuh juga ada. Oh, iya. Di Jakarta juga Oh, ada. iya. Gue Oke, kemarin baru lihat, wah Mister Geprek sampai Jakarta juga gue gitu kan. Jadi mungkin dari Lampung gitu sih. Iya, enggak emang di Lampung. Oh, oke. Bukan abang. Bukan cabang di Jakarta. Oh, jadi geprek itu aslinya dari Lampung geprek Iya, itu. iya. Oke. Makanya. Jangan yang ngulek begal ya tuh ya. Nyambi kan. Nyambi. Kalau pagi ngulek. kan. Kalau Ini mungkin ngulek sama orang gitu ya. Oke. Ya kalau buat makanan di sana sih ya nggak, warteg tuh nggak ada warteg. Ada di sana prasmanan. Padang Prasmanan. Prasmanan. Jadi Prasmanan. lu nilan cocok. Jadi itu gimana? Diliatin banget gak apa bebas-bebasnya kita Prasmanan? Bebas. Lu mau ngambil nasi Goblok. setinggi Gunung Krakatau juga. Oke. Bawa karung sini ya di Iya. pasar. Pokoknya yang ditanya cuma lauk, sayur nggak ditanya. Pokoknya udah lauknya apa mas gitu. Kalau lauk kayak tempe orek, tempe orek mah enggak, ini aja yang lain telur gitu. Nah itu telur baru dibaru. Gitu. Iya, lu mau ngambil tempe orek sekarung juga kagak dihitung. Oke. Kalau warung Padang jelas masih banyak situ kan warung Padang. Iya banyak. Mendunia. Ini ya sederhana tapi bangunnya gede ya. Bangunnya sederhana tapi gede. Sederhana banget. Oke. Lanjut ke Bang yang pertanyaan selanjutnya Bang ya. Kalau biasa di jurusan kan ada namanya konsentrasi atau peminatan. Kalau di kedokteran masih spesialis kan. Kalau kedokteran tak ya. Lo mau ngambil peminatan apa nih? Atau nggak spesialis apa? Alasan lo mau ngambil peminatan spesialis itu kenapa? Apa nih cuma dari Bang Batak? Kalau gua kedokteran tuh sebetulnya Biasanya apa aja tuh? kalau lu mau ngambil spesialis cerita dulu nih. Oke, Kalau kedokteran tuh ngambil spesialis itu setelah lu esket sih. Setelah lu dapet dokternya. Oke. Jadi jangan salah kaprah kayak ada nggak sih bang lu dokter langsung ngambil spesialis, nggak bisa. Jadi lu selesain dokter lu dulu, lu internship yang ke daerah-daerah, baru lu bisa
balik dapat surat izin praktek SIP, baru lu bisa ngambil spesialis, lu tes lagi, kuliah lagi. Paling banter berapa tahun tuh sampai benar-benar bisa spesialis? Kalau lu dapat spesialisnya itu, yang gue tahu, yang gue pernah denger sih, rata-rata 11 sampai 12 tahun tergantung spesialisnya. Oke. Karena kalau spesialis itu ada banyak, ada mata, ada anestesi, ada bedah saraf, BTKV, klinis, kulit dan kelamin, bukan kulit kelamin ya, kulit dan kelamin. Habis itu patologi klinis ada banyak lah. Terus untuk tahun-tahunnya yang gua tahu paling cepet sih mata itu setahu gua 2-3 tahun lah. Terus kalau yang lama itu bedah, objin, kulit kelamin itu lama juga sih setahu gua, karena kulit dan kelamin kulit dan kelamin itu dia belajar estetiknya ada juga, terus bedah ininya juga ada gitu. Cukup luas lah kulit dan kelamin setahu gua ya. Terus kalau lo mau ngambil apa? Kalau gua pribadi sih belum tahu pastinya, cuman condongnya ke bedah sih. Bedah? Iya. Bedahnya bedah apa? Bedahnya saraf. Bedahnya dulu ya. Kalau pengen bedahnya nanti kayaknya pengen ya. Amin ini. Amin. Itu kalau nggak bedah saraf, bedah toraks kardiovaskular, BTKV. Terus kalau sistemnya di USU tuh spesialisnya harus masuk lagi ya? Emang sebenarnya kalau lu mau udah dokter nih kan, lu mau ngambil spesialis, lu tes dulu. Kayak SBM lagi, SMAK lagi gitu. Cuman lebih tepatnya kayak mandiri lah. Nanti lu tes lagi, lu lolos apa enggak tesnya? Itu biasanya kan kebetulan USU ada spesialis nih. Itu yang daftar banyak, nggak dari USU doang, dari USU, dari UKI, dari UNCIA, ada banyak lah dari mana-mana. Karena kebetulan kan pendidikan spesialis ini nggak di semua universitas yang ada FK-nya. Betul. Gitu. Kayak di beberapa universitas di Jawa juga itu belum ada spesialisnya. Maka mereka ada yang sampai larinya ujungnya ke USU juga, kayak gitu. Kalau di USU kebetulan spesialisnya udah banyak sih, alhamdulillah. Udah banyak. Oke. Terus kalau Bapin, sebenarnya gua jurusan kehutanan juga banyak peminatannya. Lu kira-kira mau ambil peminatan apa? Alasan lu apa mau ambil peminatan itu, Pin? Kalau gue maunya sih, gue ada dua nih. Gue kalau nggak budidaya, maunya konservasi. Alasan lu? Alasannya kalau konservasi itu ya gue lebih suka lebih suka ke kegiatan keluar gitu, lebih suka ke alam outdoor gitu. Ya. Jadi kalau konservasi itu kan kita kan kayak kayak setahu gue tuh kayak ngamatin gitu, bisa ngamatin ekologi hutan, bisa ngamatin perilaku satwa liar, bisa ngamatin fisiologi pohon hutan juga bisa. Tapi kalau mau kerja nat geo kan lu? Iya, mau jadi fotografer insya Allah. Gimana tambahin lagi, Pin? Iya, kalau buat budidaya sih sebenarnya sih gue tertarik juga ya, karena kan tanah Indonesia ini tuh cocok banget, apalagi di Sumatera tuh cocok banget buat dibudidayain tuh pohon-pohon hutan gitu. Kita kan pohon hutan kan yang terkenal tuh jati kan. Nah itu bayangin aja jati itu dalam kurun waktu 5 tahun tuh udah bisa dipanen. Bayangin aja kalau misalkan lu punya 1 hektar tuh, terus jaraknya cuma 2 meter antar pohon itu, lu bisa nanam berapa coba? Itu banyak kan. Itu bisa 1 kubik itu bisa puluhan juta setahu gua. Dan kubik iya. Dan yang gua tahu sekarang yang lagi booming, yang lagi banyak dicari itu pohon sonokeling. Apa tuh? Pohon sonokeling atau nama latin tuh Delbergia latifolia itu dia tuh dia tuh kalau misalkan udah umur 5 tahunan, itu di tengah-tengah batang itu ada warna hitam gitu, warna hitam yang banyak gitu, makanya namanya sonokeling kan. Lu tau kan keling kan identik dengan hitam kan. Nah, iya itu kebanyakan tuh kayu sonokeling itu digunain tuh sebagai gitar. Gitar. Bisa gitar kan suka ada corak-corak gitu ya kan. Sonokeling itu nyala-nyala dari jauh kalau nah itu tuh biasa tuh gitu. Kalau yang udah digunain sekarang tuh itu, tapi bisa juga sih sebagai pintu mebel banget, karena itu kan ada estetik itu ada gede banget ini jadinya. Oke Bang, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bang ya.